Mengapa kok kita mengajukan pertanyaan bagaimana supaya iman kita bertambah? Berarti pemahaman kemudian adalah iman juga bisa turun. Maka kalau begitu kita mesti mengupayakan diri kita supaya dari waktu ke waktu kita ini ikhtiar sekuat tenaga supaya bagaimana iman itu bertambah, ya. Dan ada beberapa cara Bapak Ibu sekalian yang bisa mengantarkan kita kepada menguatnya iman supaya iman ini terus bisa bertambah. Bagaimana upaya kita untuk itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kita mengetahui asma Allah yang termaktub di dalam Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi kalau tetangga kita membaca begini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, nah, dan seterusnya. Nah kalau kita mungkin membacanya yang singkat-singkat saja, Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Mana saja yang mau dibaca boleh, tapi jangan hanya membaca, tapi mengetahui, ya, mengetahui artinya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa buka Qur'annya surat Al-A'raf ayatnya 180, bisa dibuka di rumah. Artinya dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah itu punya nama-nama yang baik yang kita semua bisa berdoa dengan itu. Terus Nabi sendiri juga menguatkan melalui sabdanya. Sabda Kanjeng Nabi ngeten, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Dawuh Kanjeng Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya 99 nama, 100 minus 1. Ya, siapa saja yang menghafalnya, ya paham artinya, meyakininya, ya maka akan masuk surga. Lalu bagaimana Pak? Nah kalau kita mengucapkan La ilaha illallah, ada salah satu asma Allah itu di situ apa? Ar-Razzaq misalkan, dan yang maha memberi rezeki. Jadi kata orang-orang di sana kalau mau banyak rezekinya harus mengamalkan itu 7.777 kali. Misalkan ini orang gelem mergawe, ya masalah. Gitu. Mestinya kalau kita mengamalkan membaca, ya mau salah satu asma ini, ya maka kita juga mesti bekerja. Maka misalkan kita ambil kata Ar-Razzaq, lawang tadi ungkapannya La ilaha illallah, maka kita bisa maknai dengan Asmaul Husna itu La raziqun illallah. Tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Nah, itu harus dengan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Kalau hanya tahu artinya toh, ya rugi. Maka mesti kita paham, terus mengerti maksud, kemudian kita meyakini. Oh ya, enggak ada yang lain yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah.
Ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang pertama. Yang kedua adalah kita mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz yang setiap hari kita baca kalau sempat. Tapi kalau sudah punya disiplin membaca ya alhamdulillah. Kalau belum berarti ya harus diupayakan. Oleh sebab puasa kita harus banyak tadarus Al-Quran, dan sisa waktu kita Ramadan ini tinggal 10 hari. Pun kata pinten lah ini masalahnya. Kalau hanya sekedar mengejar setoran. Maka mentadaburi Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ya dari memulai Al-Quran ini ternyata benar kalam Allah, kita yakin. Ternyata di dalam Al-Quran begitu kita buka isinya firman Allah, kita baca saja ternyata luar biasa. Mengapa? Quran mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan ya kalau membaca Quran terus kemudian hatinya bergetar ya ketika disebut asma Allah, mah itu berarti tanda ada keimanan. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ada pengetahuan ya mentadaburi Al-Quran ya tahu bahwa di dalamnya ada aturan-aturan hukum-hukum yang kemudian bisa diambil pelajaran dan kemudian bisa diamalkan. Jadi mentadaburi ayat Al-Quran ini penting Bapak Ibu sekalian. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menebar yang namanya ayat-ayat di dalam semesta, namanya ayat kauniyah. Kita sebutkan kemarin dalam tema Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita terus meningkat dan bertambah, kita juga mengetahui hadis Nabi. Jadi kalau ada hadis Nabi Bapak Ibu sekalian, misalkan bunyinya begini: "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau enggak bisa, hendaknya diam. Ini juga bagian dari kita ini mengetahui hadis terus kemudian mengamalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tentu saja ketika kita membaca hadis maupun Al-Quran disertai dengan keimanan. Bener iki dawuhe Kanjeng Nabi. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita bertambah, Bapak Ibu, kita mesti mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau termasuk yang memiliki budi pekerti luhur, mulia. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, Quran itu nyetempel Kanjeng Nabi dengan sebutan jelas sekali. Dawuh Quran ngeten, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar dalam kondisi keadaan pribadi yang budi pekertinya mulia. Jadi kita nggak boleh ragu Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi kita memang memiliki sifat kesempurnaan. Makanya tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah meneladani beliau. Nah, kalau kita mengikuti sunnah beliau ya nek nindai nggih kedah seneng, ampun krasa abot. Wong seneng kok abot, gitu. Nggih. Mari Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita bertambah, yang berikutnya adalah kita supaya menafakuri alam semesta. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi kok nggak ada tiangnya ya.
Nah, begitu. Kok ada banyak makhluk ya yang baru saya kenal berapa, tapi kok yang berterbangan kok banyak, begitu. Gitu. Ada banyak tanaman yang ada di depan rumah saya, kok cuma sekian, tapi begitu ke taman bunga, ini belum ada di rumah, itu belum ada, ini harganya 10.000, yang itu ratusan, yang sana bahkan jutaan. Taseimut Bapak Ibu sekalian, kita sempat gandrung namanya bunga apa jenenge gelombang cinta, pinten juta rupiah regine? Nggih 25 juta. Bareng pasarane pun prai anjlok kantun pinten regine, Pak. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, itu namanya hidup. Hidup memang penuh dengan tipu daya. Nah itu salah satu buktinya. Wis dibelani 20 juta ditokne, muga-muga kok payu 30 wong jenenge bakul kan ngoten. Nek kulaan yen regane murah, nek dodol nek iso ya lagone larang, dadi untung gede. Bareng 20 juta dibayar, sesuk wis ra ono regane. Wis khatam Bapak Ibu sekalian, ngoten niku. Ya itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa saja, jalan kemana saja, jangan sampai Bapak Ibu kita nggak mengambil pelajaran yang itu akan menguatkan keimanan kita. Ya gitu. Ono gedang gitu dincep nih lho kok iso tukul gitu. Padahal lho ngoten niku. Lho bahkan niku wau wonten truk lewat ngeten unine niku. Buah mateng yang ada di depanmu itu tidak berasal dari pohon yang ditanam kemarin. Loh, kok iso ngomong ngono barang? Niku maknane napa? Tidak ada sesuatu yang kemudian simsalabim. Ya toh semuanya harus mengikuti proses, mulai dari menanam, terus nanti menyiram, ngasih rabuk, ya toh, dipelihara, nek ana wereng ya disemprot, ya toh. Lah tibanya lah masa panen. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang keenam. Wah berarti ya oke yang ngono nggih kathah. Tergantung bagaimana kita ini bisa memanfaatkan ini semua supaya iman kita senantiasa dan terus bertambah. Jebul wis tekan sing nomor 6 niki. Apa yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian? Kita memperbanyak zikir di setiap waktu. Maghribe jam pinten niku? Ya. Jadi kita berzikir kapan saja, mau menyebut Allah, ya, Ar-Razzaq, Al-Matin, Al-Wahhab, Al-Jabbar, monggo sak kersa jenengan. Atau mungkin ya Al-Baqiyatus Shalihah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sak kersa jenengan. Supados nopo Bapak Ibu sekalian, yang namanya zikir ini kalau kemudian ditanamkan pada pohon keimanan yang ada di dalam diri kita, ya kita terus hidupkan, kita kuatkan, maka seorang hamba Bapak Ibu sekalian melalui zikir kepada Allah itu imannya menjadi semakin kuat. Lah yang namanya zikir ini Bapak Ibu bisa dalam berbagai keadaan. Ada yang kemudian zikirnya disebut kenceng-kenceng bahkan ngangge speaker. Orang marem Pak orang ngangge speaker. Lah niku nggih ta kados jamaah tengene mriku niku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten napa-napa. Tapi ampun kesupen bilih Gusti Allah niku maha midhanget, maha mendengar. Jadi enggak perlu speaker saja, Allah juga tahu. Lho ngoten. Mboten usah maksa. Soalnya nopo zikir kok neng sakno sound system belasan juta rugi, gitu. Ya kalau zikir biasa ngoten mawon, gitu. Biasanya nek zikir terus nekane bupati utawa gubernur niku namine zikir politik, lho ngoten. Ini zikir niku urusane awak dhewe kalian Allah Subhanahu wa taala, boten wonten kepentingan sanesipun. Jadi dengan lisan, dengan hati, kita lisan mengucapkan Allah, hati juga begitu. Terus kemudian ada lagi zikir dengan perbuatan.
dengan keadaan. Loh, itu Bapak Ibu sekalian, kita ini menerima kahanan. Oh iya, aku kok diparingi nikmat kayak gini, ya sing kae kok lebih gede, ya alhamdulillah. Sik diparingi. Jadi mengedepankan yang namanya sifat qanaah. Qanaah niku napa to? Nerimo. Yang nomor 7 Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini imannya semakin bertambah, kita mesti mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, akidah di semua agama itu yang paling bagus ya Islam Bapak Ibu sekalian. Yang paling benar, yang paling jujur, yang paling bermanfaat. Oh, ternyata di dalam Islam itu ya komponennya ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Misalkan kita bicara akhlak Bapak Ibu sekalian, oh Islam itu mana yang kemudian tidak ada akhlak? Kemana saja mesti ada adab yang dijelaskan. Bangun tidur ada adabnya, oh ada doanya. Mau ke kamar mandi saja diatur Bapak Ibu sekalian, jangan jangan kaki kanan, kedah kaki kiri, ya keluarnya kaki kanan, dan ada doanya. Masya Allah, luar biasa, subhanallah agama kita ini Bapak Ibu sekalian. Iya, makanya kalau ada Islam di mana-mana Bapak Ibu sekalian aman, damai, ya. Tapi kalau Islam ini minoritas Bapak Ibu, Islam kok cuma segelintir orang gitu, neng negara kono-kono ya digencet. Gitu mboten usah kula sebutaken negara pundi jenengan ngajak piyambak. Kalau mayoritas Islam itu di suatu daerah mesti aman Bapak Ibu sekalian. Nah niku, makanya betapa Islam ini sangat baik bagi kehidupan umat manusia. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, makanya penampilan lahir harus sesuai dengan penampilan batin. Jadi jangan sampai ketoke kok apik, wong yo ganteng jebul dadak atine elek. Lho, masalah niku. Makanya kita harus belajar berislam. Islam itu mengajarkan supaya kita hidup ini kita menerima aturan dari Allah dan Rasulnya lahir batin. Kalau secara fisik kita tunduk kepada Allah, batinnya pun juga harus demikian. Yang nomor 8 Bapak Ibu sekalian, supaya imannya semakin bertambah, kita mesti bersungguh-sungguh Bapak Ibu, ya kan, di dalam beribadah kepada Allah dan bersikap baik kepada makhluk. Non sewu Bapak Ibu sekalian, ini hubungan dua ini, yang satu ke atas, yang satu ke samping, vertikal sama horizontal, ini adalah sesuatu yang harus bagi seorang muslim Bapak Ibu sekalian. Wong kok ngibadahi apik ning karo sesama manusia kok gak iso apik, ya masalah. Sawangsulipun sebaliknya, baik kepada sesama manusia ning kon ngibadah yang Allah gak gelem, ya masalah. Makanya hidup ini Bapak Ibu sekalian hendaknya kita seimbang. Apik nang gone Gusti Allah pun juga demikian, apik baik terhadap sesama. Lho ngoten Bapak Ibu sekalian. Jadi wong nek iman niku seimbang Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa hanya baik kepada Allah tapi jelek kepada sesama. Makanya mboten enten ceritane Bapak Ibu, kalau ada orang beriman terus imane nek temen lho niki terus menyakiti tetangganya, mboten enten. Mengapa? Karena itu berlawanan dengan sabdane dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe pripun Pak? Dawuhe ngeten, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, ya, siapa yang beriman kepada hari akhir, ya, janganlah menyakiti tetangganya. Pripun jenengan? Non sewu, jenengan kados kula ngeten nggih, sedereke tebe-tebe. Nggih ta, kula kalian tangga misalkan ora apik nggih ta, satru sisan nggih ta, kinten-kinten nek kula kapundhut terus ning kuburan arep mangkat dhewe ngoten brangkang, tapi pun
Tetep Bapak Ibu sekalian kula panjenengan sami betahaken tangga tepane. Makanya kok enten kurangi, enten alane awake dhewe kedah sabar, terus awake dhewe nggih kedah nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados manahipun dibuka biar kalian Allah. Lah nek manahe atine pun dibuka kalian Allah, nampi ajaran agami Islam niku gampang. Dikandani apik boten nolak. Lho ngoten. Wong atine wis dibuka. Ngoten nggih. Yang nomor 9 Bapak Ibu sekalian rahimakumullah terkait dengan bagaimana upaya kita supaya iman ini terus bertambah dan meningkat. Kita ini Bapak Ibu hendaknya memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang yang beriman. Dan terus sifatnya orang beriman itu kayak apa Pak? Quran surat Al-Mu'minun sudah disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wong iman iku nek salate khusyuk. Allahu Akbar, ancene madhep nenggene Gusti Allah. Ketika salat hatinya hadir, bukan jalan-jalan. Oh iya, wong aku ki mau jane arep nang gone kliwon kok malah dijak salat zuhur ki mau piye? Lho, padahal fisike jasmanine pun madhep ngilen, mpun nggih wau kadose sing awal niku nggih dibuka kalian Allahu Akbar takbiratul ihram, tapi ternyata hatinya jalan. Ayo pengen tuku klambi anyar mau ora sida. Ah, pripun ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya sebelum kita sholat kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah a'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Dan aku berlindung kepadamu dari hati, ya ta, dari setan-setan itu moro. Kok sakit moro Pak? Wong bersolat kok diparani nggih nyuwun sewu. Jenengan saumpami kelangan kesupen bapak dompet niku nok endi? Terus bareng Allahu Akbar niku kinten-kinten videone disetel ta mboten? Maksudnya emot eling. Lho, dompetku ki ndok gone ngono. Nate ngoten niku. Lah niku. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, awake dhewe kedah ikhtiar pripun supados salat niki saged konsentrasi. Lihat yang sing iman niku Bapak Ibu sekalian, kalau ada ungkapan perilaku yang baik tidak pernah menolak. Ya tak? Kalau ada ucapan-ucapan yang baik, orang beriman itu Bapak Ibu mau mengerjakan. Kalau ada keburukan baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, pasti mau meninggalkan. Wong beriman no. Soalnya nopo? Orang beriman ini Bapak Ibu sekalian mau mengerjakan sesuatu yang berbau maksiat saja malu. Soalnya apa eling nek awake dhewe disoting karo Allah Subhanahu wa taala. Delok to, tapi ora ketok, nggih to. Ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat amal perbuatan kita. Yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita bertambah, kita mesti mengajak kepada Allah dan agamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nek panjenengan pengen mlebet swarga nggih ampun mlebu dhewe. Ya ngejak anak putu, canggah wareng udeg-udeg dan seterusnya nggih to. Nggih keluarga besar ya dijak, tangga tepalih ya dijak. Ngoten. Diajak untuk ya menembah datang Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan ajaran agama ini pun Allah Subhanahu wa taala. Lah dengan cara bagaimana? Kita ini Bapak Ibu mesti berwasiat ajak-ajak kebenaran, kita mesti berwasiat ajak-ajak kepada kesabaran.
Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya dakwah ini Bapak Ibu sekalian merupakan pokok ajaran daripada agama kita. Terus kita ini Bapak Ibu sekalian, ya ketika kita berdakwah kepada Allah dan agamanya ini, ya kita ya harus berpegang teguh kepada syariat. Maknane nopo? Awake dhewe berpegang kepada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Lho ngoten. Sing nomor 11 Bapak Ibu sekalian, wah jebul kathah nggih. Pokoke sing penting jenengan sabar nggih pikantuk kathah ngoten. Sing nomor 11 Bapak Ibu sekalian, nggih, tasih 3 niki. Menjauhi perkara-perkara yang berbau kekufuran, kemunafikan, terus kefasikan pun juga kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyatakan iman kepada Allah, berarti awake dhewe kedah cancut tali wondo, kita berjanji sehidup semati tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Boten pareng terus wah iki gak ono omong ya. Sikat berarti dereng iman. Gitu. Ya Jumatan niatnya Jumatan tapi ada niat lain gitu berhubung bodoh urung duwe sandal anyar saumpami lho nih tapi mboten masjid mriko ada sandal Kervil baru dibeli soalnya nopo cape sing ono nomere 42 wah sholat deh ya sholat tapi medal dhisik sandal sikat niku maknane imane lemah. Lho jerene iman, nek jenenge iman percaya ana Allah niku kan maha melihat. Lho dhek didelok karo disawang karo Allah kok gak isin. Lho ngoten nggih ra? Nah niki salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 12 Bapak Ibu sekalian, injury time ini kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melakukan yang fardu-fardu, kita juga hendaknya rajin melakukan yang sunnah. Yang ke-13 Bapak Ibu sekalian, kita mesti punya waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Bapak Ibu? Waktu khusus kita dengan Allah itu di sepertiga malam terakhir. Kita mesti banyak istighfar kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ke-14 supaya iman kita semakin bertambah, kita mesti Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, bergaul dengan ulama. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disemprot masjidnya, saya akhirnya juga kena bau wangi. Lho ngoten. Lah kalau kita berteman sama tukang napa niku sing tenggene bareng niku lho. Tukang las, nggih ta? Kecipratan ngopo ta mboten? Lah ngoten. Maknane niku awake dhewe aja ngasih bergaul karo wong-wong sing elek.